Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Puja. Kali ini Puja akan cerita tentang kisah Abu Dzar, yaitu seorang sahabat Nabi yang paling miskin tapi paling bahagia. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anha adalah sahabat Nabi yang paling miskin jika dibandingkan dengan sahabat lainnya. Ia sangat hati-hati terhadap kepemilikan harta dan kemewahan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Juz 20 Al-Qawiyyu Al-Amin yang disusun oleh Yunan Yusuf. Pertama-tama kita akan membahas tentang kisah zuhud Abu Dzar Al-Ghifari. Ada banyak kisah yang menggambarkan kezuhudan Abu Dzar radhiyallahu anha. Salah satunya seperti diceritakan dalam buku 3 golongan musuh Allah pada hari kiamat karya Rizan Aidzi. Meskipun Abu Dzar radhiyallahu anha dikenal sebagai sahabat yang paling miskin, tetapi Rasulullah SAW tetap memerintahkannya untuk bersedekah. Menurut cerita, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anha, "Kalau engkau membuat sop, perbanyaklah kuahnya, dan hendaklah engkau bagikan kepada tetanggamu." Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anha menjawab, "Tetapi sop saya istimewa ya Rasulullah." Nabi SAW bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Abu Dzar radhiyallahu anha menjawab, "Sop saya hanya terdiri dari air putih dibubuhi garam dan sedikit irisan bawang." Namun apa yang disabdakan Rasul? "Tidak mengapa, terang beliau." Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anha melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka tetangga yang menerima sop Abu Dzar radhiyallahu anha itu merasa terharu dan membalasnya dengan menu yang lebih baik. Yang kedua, kita akan bahas tentang Abu Dzar Al-Ghifari dulunya adalah seorang perampok. Bagaimana ceritanya? Jauh sebelum Abu Dzar radhiyallahu anha masuk Islam, dia merupakan seorang perampok. Dia lahir dari keluarga Al-Ghifar dan dibesarkan dalam lingkungan perampok. Nama lengkapnya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Sejak kecil, dia telah terbiasa dengan kekerasan dan teror. Dari situlah ia menjadi salah satu perampok besar dan ditakuti. Hingga akhirnya datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu anha sangat menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan banyak korban yang menderita dan mengalami kerugian. Kerusakan dan derita para korban yang disebabkan oleh aksinya itulah menjadi celah masuknya cahaya ilahi ke dalam hati Abu Dzar. Ia pun akhirnya mengajak semua teman-temannya untuk bertaubat. Namun kaumnya menolak dan ia diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak sendirian, ditemani dengan ibu dan saudara laki-lakinya bernama Anis Al-Ghifari. Mereka kemudian pindah ke Najd atas. Abu Dzar akhirnya menjadi sosok revolusioner di tempat tinggalnya yang baru. Ia banyak menciptakan ide-ide revolusioner, namun sayang idenya ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar hijrahlah ke Mekah. Sesampainya dia di Mekah, kondisi Mekah yang sedang kacau dan ada pertentangan antara suku kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar pun langsung tertarik untuk masuk agama Islam.
Sesampainya di Mekah, dia langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW untuk berbaiat. Namun sayang sekali dia tidak bisa menemui Rasulullah SAW pada waktu itu. Abu Dzar baru bisa bertemu dengan Rasulullah SAW pada hari kedua setelah ia tiba di Mekah. Karena suasana di Mekah yang tidak kondusif, akhirnya Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun secara terang-terangan Abu Dzar mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya ia pun mendapat siksaan dari para penduduk kaum kafir Quraisy saat itu. Abu Dzar terus mengurangi perbuatannya hingga penduduk Mekah akhirnya berhenti menyiksa karena mengetahui bahwa Abu Dzar keturunan dari suku Ghifar. Bila ia meninggal, maka tidak ada jalan lagi bagi penduduk Mekah untuk pergi ke Syam. Setelah masuk Islam, Abu Dzar radhiyallahu anha merupakan sahabat yang sangat masyhur. Bahkan ia berhasil mengislamkan hampir seluruh sukunya yang suka merampok. Bukan hanya itu saja, kezuhudan Abu Dzar radhiyallahu anha ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap gaya hidup kapitalis. Ia merupakan pribadi yang sangat dermawan dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, ia sangat keras dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluan hukumnya adalah haram. Oke, itulah kisah tentang Abu Dzar, sahabat Nabi yang miskin tapi dia senang bersedekah dan hidup dengan bahagia. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Baiklah, itulah sekilas kisahnya. Kalau ada salah-salah kata dari Puja, mohon maaf. Bisa dikoreksi, ditulis di kolom komentar ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.